Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam juga Kak kasih Ardo. Kak Irnowo yang sudah on time. Mengganggu waktunya Kak Irnowo. Enggak, ini justru hiburan juga kok. Menemani kakak hostnya yang lagi jomblo. Siap Kak Irnowo. Oke, malam ini teman-teman kita kedatangan tamu istimewa, ada Kak Irnowo Budi Luhur yang kebetulan menjadi Wakabina Muda di Kuartir Daerah Jawa Tengah. Mungkin banyak teman-teman di sini yang mungkin sudah familiar dengan beliau, tapi belum pernah ngobrol. Nah, ini mungkin lah. Kalau ngobrol mungkin pernah ya di timeline mungkin balas-balasan komen. Nah, ini mungkin saatnya kakak-kakak bisa sharing atau mungkin menanyakan sesuatu terkait dengan Pramuka Penegak dan Pandega yang kebetulan menjadi menjadi urusannya beliau, Iya. menjadi domainnya beliau untuk Bina Muda di Kuartir Daerah Jawa Tengah. Ini obrolannya santai, ya kan? Kita tidak akan, kebetulan saya yang akan menjadi host di sini, jadi sekaligus moderator, sekaligus mungkin nanti bisa memberikan apa ya warna-warna di malam hari ini. Saya yakin 80% yang join di sini pasti jomblo atau LDR. Oke, Kak Irnowo, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Yang berikutnya mungkin kita langsung aja Kak Irnowo. Kita tidak usah berlama-lama untuk memantik acara malam ini. Hari ini tadi kebetulan pagi jam 9 saya mendapat tugas dari keluarga bersama teman-teman Pramuka Peduli. Tadi kita ada semacam kayak FGD dengan KPC Pen di Hotel Cantik tadi sama Kak Wika dan teman-teman Pramuka Peduli. Yes. Dan apa ya? Mungkin sebagai informasi juga kan banyak sekali kiprah atau peran adik-adik khususnya penegak dan pandega di Jawa Tengah yang mungkin banyak yang mereka ambil peran sehingga COVID di Jawa Tengah ini turun gitu. Betul, luar biasa. Ini makanya tadi ya sedikit tambahan informasi juga akan ada semacam kolaborasi yang mungkin kalau sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman Pramuka Peduli itu kan tidak pernah berkolaborasi karena mereka bener-bener garda terdepan gitu Kak di gerakan pramuka untuk masalah bencana ataupun mungkin masalah yang krusial lah ya tentang yang harus terdepan. Nah ini mungkin akan ada semacam karena tadi memang informasinya dari KPCPEN yang paling yang kebetulan tadi itu ada 3 unsur ya dari pramuka, ada Pramuka Peduli, saya diundang sebagai Pinsaka Milenial kebetulan, terus ada dari mahasiswa kedokteran, jadi kayak semacam kelompok apa ya paguyuban atau apalah. Beberapa universitas di Jawa Tengah itu yang fakultas kedokteran itu mereka tadi ada perwakilannya masing-masing untuk hadir memberikan kontribusi juga. Nah, sangat terlihat banget
ya itu tadi Pramuka Peduli, mungkin teman-teman ini sebenarnya garda terdepan juga yang tidak muncul secara langsung sebenarnya. Nah, dari digital kan teman-teman ini sebenarnya sudah dari awal juga membantu melawan hoax, membantu meng-clearance sebuah berita bohong dan sebagainya. Cuman kan memang kita tidak terlihat gitu loh. Nah, makanya tadi juga muncul dari teman-teman mahasiswa kedokteran. Memang butuh bantuan pramuka nih untuk bisa memberikan informasi atau mungkin rilis dari teman-teman Fakultas Kedokteran di se-Jawa Tengah ini untuk masyarakat di Jawa Tengah. Salah satunya pasti dengan sosial media. Nah, makanya malam ini masih inline Kak Ernowo dengan obrolan kita kan. Oke. Bisa disangkutkan ke sana bisa. Betul, makanya bisa disangkutkan ke sana bisa. Kita mohon mungkin sebagai pembukaan dulu dari Kak Ernowo terkait hal tersebut, peran pramuka yang sebenarnya buat teman-teman yang tidak di garda terdepan gitu loh Kak. Oke. Monggo Kak Ernowo, teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya, khususnya Mas host yang pada kesempatan kali ini mungkin nggak tahu karena Zoom itu kan bisa LDR, bisa tidak, kan gitu. Tapi setidaknya malam ini senang kita bisa ngobrol. Selamat malam juga adik-adik semuanya. Salam Pramuka terlebih dahulu. Oke, gimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Oke. Tentunya dengan bergabung di Zoom, adik-adik semuanya sehat semuanya. Oke, Kak Ardo, dari apa yang disampaikan tadi sebenarnya saya ingin mencoba memulai dulu dari awal ya. Jadi supaya pembicaraan kita tidak ujuk-ujuk gitu, tidak ujuk-ujuk ke sana gitu. Karena saya yakin adik-adik yang di sini juga butuh sedikit elaborasi mengingat kembali gitu. Sebenarnya peran mereka apa sih gitu. Jadi mari kita kembali sebenarnya bahwa kepramukaan itu kan pendidikan, wadah pendidikan. Jadi kita kembalinya ke sana dulu Kak Ardo. Jadi kita mungkin agak beda dengan teman-teman yang mungkin organisasi yang langsung ke lapangan. Tetapi orientasi kita ke tujuan gerakan pramuka pada awalnya memang ditujukan untuk membentuk karakter. Salah satunya ke sana kan. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang kalau menurut saya dari intisarinya Undang-Undang 12 nomor 20 ya, Undang-Undang tentang pramuka itu. Jadi ada pendidikan tentang karakter, pendidikan tentang kecakapan hidup, dan pendidikan tentang kebangsaan. Nah, yang di kecakapan hiduplah ini yang adanya knowledge dan skill. Jadi kalau kita bicara kecakapan hidup, di sana kita akan ketemu dengan knowledge dan skill, pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu yang semuanya menuju pada pendidikan karakter. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman dan oleh pembina, semuanya mengarah pada bagaimana terwujudnya karakter anak bangsa ini. Jadi dengan mulai kegiatan pengabdian, dengan mulai kegiatan lomba-lomba maupun kegiatan seni budaya, semuanya arahnya ke pendidikan karakter. Jadi kita kembali dulu bahwa organisasi pramuka memang organisasi kependidikan yang melengkapi pendidikan di sekolah dan di rumah. Jadi adik-adik juga mesti paham ini. Oke, dari sana kakak-kakak sekalian, tentunya kita paham TD yang sekarang, penegak ya Pandega yang sekarang ini kan kelahiran antara ya kurang lebih kalau 16 tahun berarti sekitar 97 sampai 2012 lah, kira-kira begitu. Kalau saya boleh ngambil istilahnya teman-teman psikolog itu kan generasinya sudah generasi Z. Ya kan? Nah, generasi Z ini kan macam-macam tipologinya gitu. Macam-macam karakternya. Tapi intinya sebelum saya arahkan ke sana Kak Ardo, di dalam pola pembinaan penegak Pandega itu sebenarnya sudah kita sudah punya mekanismenya, kita sudah punya tornya, kita sudah punya pedomannya. Kalau adik-adik TD pasti paham tentang pola pembinaan penegak Pandega SK Kuarnas tahun 176 tahun 2013. Paham ya, Mas Budi? Mas Muhammad Budi paham ya? Oke. Mas Trias juga paham ya? Mas Dias Trinugroho
Paham ya? Oke. Saya kira itu bagian-bagian yang bisa kita pegang. Kak Titis juga paham kan tentang itu? Oke. Ya, kira-kira itu kakak-kakak. Jadi kalau kita bicara tentang Pol Bin TD, yang kita pegang di sana dulu. Jadi SK 176, SK Kuarta 176 tahun 2013. Karena di sana sebenarnya TD ini adalah kader pramuka ke depannya. Jadi karena masa peralihan antara masa remaja ke masa dewasa itu tadi. Dan kebetulan yang kita hadapi sekarang adik-adik kita, teman-teman kita ini, ada Dek Titis, Dek Rizky, Dek Indri, Mas Septian, kemudian Mbak Anissa. Ini kan semuanya anak-anak yang generasi Z. Nah ini, yang pasti semuanya melek teknologi. Oleh karena itu adanya Mas Ardo itu di sana untuk mendampingi mereka yang melek teknologi IT ini. Karena apa? Dari IT ini sebenarnya mereka tahu banyak informasi sekarang ini. Oleh karena itu disinilah butuh arahan, butuh pendampingan, kan gitu. Kira-kira itu sehingga pola pembinaan TD yang kita arahkan, mereka bisa menjadi anak-anak atau adik-adik kita yang bisa melakukan bina dirinya. Bina diri itu artinya dia mempunyai pengetahuan dan keterampilan, yang tadi saya katakan knowledge dan skill tadi. Kemudian juga dia juga bisa memerankan diri di bina satuannya. Bina satuannya itu bisa membantu gugus depannya, menjadi instruktur muda, kemudian bisa juga menjadi, nah ini yang tadi Kak Ardo sampaikan, bina masyarakat, menjadikan mereka calon-calon pimpinan masa depan yang tentunya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan kemasyarakatan. Seperti tadi, bagaimana kita bisa membaktikan diri kita, mengaktualisasi diri kita untuk kegiatan kemasyarakatan. Itu di level bina masyarakat tadi. Jadi intinya ada bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Kira-kira saya awali ke depan itu dulu Kak Ardo, yang bisa memancing adik-adik kira-kira ini loh, peran saya di sini. Kira-kira itu. Saya kembalikan ke Ardo. Oke, ini mulai menarik ini. Sudah dikasih dasaran sama Kak Irno. Kalau orang mau jualan tuh kita harus dasaran dulu. Nah, satu persepsi dulu tentang dasarnya bahwa saya pramuka TD itu tadi sesuai dengan aturan yang berlaku adalah pendidikan ini. Adalah pendidikan. Nah, pendidikan karakter tentunya itu juga sangat fundamental sekali. Kak Irno, jadi kalau sekarang kita sudah paham nih tentang dasarnya, Kak. Iya. Nah, untuk implementasinya, Kak. Jadi kan ini kan sebenarnya banyak. Ini kan karena ada Miss 2 ini ada Miss 2 tahun, ya kan? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau kendala seorang pramuka itu ketika mengikuti kegiatan itu biasanya cuma satu, Kak. Saya tidak punya KTA. Itu kalau teman-teman yang daftar di Gelar Saka Milenial ini, kan, itu pertanyaannya, Kak, saya nggak punya KTA, tapi punya NIK kan? Iya. Iya. Nah, maksud saya dengan masa yang seperti ini, Kak, apakah untuk mengambil peran itu kan kita miss 2 tahun nih ya. Permasalahan jelas paling kalau yang di atas permukaan jelas ya. KTA, kemudian tidak punya gugus depan, yang misalnya drop out dari sekolah itu, tapi dia masih umur Pandega, tidak punya gugus depan, gitu. Itu solutif seperti apa, Kak, kalau dari Gerakan Pramuka? Ini pasti ada yang terwakilkan pertanyaannya dari saya. Iya, sebenarnya kita harus sadari betul, Kak Ardo, persoalan organisasi kita itu ya karena tadi kita melengkapi pendidikan di luar pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga. Kita akan melengkapi di dua lingkungan itu, sehingga
pemerintah menganggap itu penting, dan saking pentingnya ada kegiatan-kegiatan wajib di sekolah. Nah ini yang kadang-kadang agak susah membedakan. Mana sebenarnya teman-teman kita yang memang pramuka, berkeinginan pramuka, atau sekedar menjalankan perintah sekolah. Sehingga dengan jumlah yang begitu banyak dan mengorganize teman-teman sebegitu besar, banyak di antara kita yang akhirnya secara kelembagaan tidak memiliki kartu anggota atau identitas sebagai pramuka. Karena jujur saja, kalau semuanya terdaftar di WOSEM itu iuran kita ke Pandu Dunia juga harus besar, Kak. Tuh. Nah itu. Jadi tetapi solusi 2 tahun ini saya kira walaupun ya kami sadar betul walaupun banyak sekali hambatan karena kita paham bahwa yang namanya gerakan pramuka itu adalah kegiatan luar ruangan. Scouting itu kalau saya pisahkan SC sama outnya itulah intinya sebenarnya. Out itu adalah kegiatan pramuka itu memang di luar ruangan. Nah, ketika ada pandemi seperti ini, untung saja saya katakan, untung saja Jawa Tengah itu punya Saka Milenial yang membackup Kuarda. Jujur saja ini. Artinya suite-nya tidak terlalu kesulitan dengan dibanding dengan teman-teman Kuarda yang lain gitu. Satu itu, yang kedua memang keberuntungan kita terutama di adik-adik penegak pandega ini yang tadi saya katakan kita ketemunya dengan generasi yang sudah generasi Z. Generasi yang memang sudah secara lahir melek teknologi. Nggak seperti generasi saya yang kolonial ini kan gitu. Kalau Mas Ardo sih mungkin generasinya sudah masih masuk ke Y ya, generasi Y ya. Semi kolonial. Kalau saya juga, X ya. Kalau saya di kolonial. Nah, itu yang tadi. Jadi itu masih beruntung dan kemudian dengan itu kita bisa men-switch kegiatan-kegiatan kita. Kalaupun ada ketinggalan, iya. Ada sedikit kekurangan, iya. Tetapi justru di sini banyak inovasi yang muncul. Seperti misalnya ujian SKU, SKK bisa lewat daring. Kakak-kakak pembina sudah banyak yang menciptakan instrumen-instrumen ujian SKU atau pengisian SKU dan SKK secara daring. Dan ini luar biasa. Termasuk juga pencapaian, walaupun memang ada sedikit penurunan. Pencapaian Pramuka Garuda juga begitu. Ada penurunan, tetapi yang menurut saya lebih pas ini adalah bagaimana ke teman-teman kita diarahkan oleh kakak-kakak pembina, terutama teman-teman yang melek teknologi ini untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi kegiatan yang luar biasa. Contoh di kuartir daerah, waktu itu ya memang kalau dibilang apa nggak menyalahi PP sih Kak, kok ada Raimuna daerah tanpa pertemuan bagi penegak pandega kok lewat daring. Ya saya katakan situasional. Daripada kita tidak berkegiatan, apapun harus kita lakukan. Semisal, ya kita inovasinya adalah Kak Ardo ikut mendirikan tenda di depan rumah. Itu kan juga sebuah inovasi. Artinya aktivitas outdoor-nya tetap kita pakai gitu. Walaupun dengan sedikit keterbatasan ya, keterbatasan yang ada, tetapi hakikatnya tidak mengurangi pertemuan penegak pandega se-Jawa Tengah, Raimuna daerah misalnya gitu. Kemudian kita kemarin juga punya yang sudah Kak Ardo lakukan secara hybrid dengan festival keterampilan kepramukaan inovasi Jawa Tengah, Scout Festival kemarin itu. Central Java Scout Festival itu kan juga begitu. Bagaimana adik-adik kita tetap berlatih cara membuat pioneering yang baik, cara pelatihan disiplin dengan PBB. Saya kira ini kan bagian-bagian yang masih relevan dengan persoalan pengembangan karakter pendidikan, pengembangan karakter tadi. Di luar itu Kak Ardo yang seperti tadi disampaikan, upaya kakak-kakak dan adik-adik sekalian menjadi duta perubahan perilaku sangat luar biasa. Termasuk juga yang teman-teman bergabung langsung untuk kegiatan-kegiatan di Pramuka Peduli.
itu kan motornya juga penegak pandega. Ya. Ya, ini kira-kira seperti itu Kak Ardo yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin sampai sini dulu nih. Ini saatnya teman-teman kalau ada pertanyaan. Nanti kita masih ada nih, masih ada dua poin lagi yang pengen saya tanyakan. Cuman sampai 2 poin pertama ini saya kembalikan dulu nih kepada teman-teman nih ya. Ada yang mungkin pengen ditanyakan ke Kak Irnowo apa? Ayo ngobrol aja, monggo. Ya. Santai aja. Silakan. Hidayatullah. Oh iya. Biasanya Titis biasanya banyak nanya. Belum ada, Kak. Belum ada. Ini ada Kak Sriwidyastuti itu juga itu. Oh, iya. Wah, itu. Selamat malam Kak Wid. No, Wonosobo itu. Selamat malam. Wonosobo dingin Kak Wid. Luar biasa Kak Wid. Oke, untuk sambil menunggu, tapi teman-teman bisa ya nanti ya mungkin menyela interupsi atau apa, boleh bertanya langsung aja. Kalau santai aja lah, sambil ngopi juga boleh kalau ada kopinya sambil ngopi boleh loh. Siapa? Ngopi. Tuh Kak Ardo sudah tuh. Ayo. Gini Kak Irnowo. Jadi kalau saya melihat hampir 2 tahun terakhir ya, karena kan benar-benar 80% waktu saya itu saya curahkan ke pramuka selama 2 tahun terakhir itu. Jadi saya melihat itu proses atau mungkin apa ya Kak ya? Kalau saya sih lebih gini, tidak semua adik-adik penegak dan pandega itu punya waktu, 2 punya informasi, sehingga mereka kan jarang sekali, kecuali kalau mereka itu adalah seorang dewan kerja atau seolah mereka purna kegiatan apa. Nah itu kan pasti mereka dapat informasi. Tapi jumlah pramuka yang menjadi dewan kerja dan yang purna kegiatan itu kan lebih sedikit daripada pramuka secara keseluruhan. Iya, di Jawa Tengah secara umum gitu. Nah, makanya kan sebenarnya kalau kita mau bertanya sebenarnya, terus yang tidak aktif atau mungkin yang tidak mungkin di line yang itu mereka disuruh ngapain gitu kan? Kan biasanya kalau kita di kuartir daerah kan ada kegiatan itu kan adalah perwakilan dari kuartir cabang misalnya gitu. Perwakilan kuartir cabang itu oke lah kalau itu diseleksi, diumumkan atau mungkin dibuat kegiatan dulu, dikumpulkan, terus yang terbaik mungkin dikirimkan ke kegiatan kita. Nah kalau enggak, terus yang lain itu disuruh ngapain enggak gitu loh. Makanya ini sebenarnya banyak pertanyaan juga. Pramuka itu ya cuman gitu-gitu aja. Aku ya ora tau apa-apa saka pramuka. Ada yang seperti itu juga. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak caranya untuk menggait pramuka-pramuka yang lain itu? Kalau yang purna kegiatan, kalau yang di dewan kerja atau mungkin yang ngapain itu kan itu udah gampang lah ya. Itu tinggal diperintah atau mungkin diinstruksikan bisa. Tapi kalau yang lain enggak. Ya. Betul Kak Ardo. Jadi memang makanya tadi saya sampaikan secara kuantitas tuh anggota kita luar biasa banyaknya. Karena tadi sebagian adalah murid sekolah yang wajib ikut pramuka kan begitu. Tapi di luar itu para aktivis-aktivisnya pramuka sebenarnya terbatas pada mereka yang untuk penegak pandega yang aktif di Dewan Kerja misalnya. Baik itu mulai dari Dewan Ambalan sampai dengan Dewan Kerja Nasional. Memang jumlahnya tidak banyak. Oke, nah oleh karena itu kakak-kakak sekalian, sebenarnya yang perlu kita lakukan, sebenarnya 2 tahun ini saya kira sudah luar biasa kok Kak Ardo. Kalau biasanya kita punya kegiatan ya, misalnya seperti yang baru saja kita lakukan, Scott Festival itu, Java Festival. Itu kalau Kak Ardo lihat pesertanya hampir 1.600 lebih loh. 1.600 sekian loh. Yes. Artinya sebenarnya tanpa walaupun dalam situasi daring seperti saat ini adik-adik kita masih bisa beraktivitas. Ya memang terbatas tadi karena masing-masing kuarcap terbatas paling maksimal bisa mengirimkan 2 atau 3.
Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa sebenarnya dinamika kehidupan kepramukaan di masing-masing cabang masih bergerak, masih berjalan gitu. Itu satu. Yang kedua, Kado, kalau kita bagaimana dengan yang lain? Nah ini sebenarnya peran-peran dari para pembina sebenarnya. Peran-peran pembina yang harus bisa mendampingi tadi saya katakan. Adik-adik kita di penegak Pandega itu karena generasi Z tadi adalah adik-adik yang melek teknologi, yang tahu banyak info. Sebenarnya tahu banyak info mereka. Tinggal adalah pendampingan dan arahan yang diperlukan. Nah, bagaimana pembina bisa meng-create ini yang penting. Yang ketiga adalah, nah, di dunia kita ini, di dunia pendidikan sekarang kita ini, adik-adik hanya sering dihadapkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetitif. Sehingga akhirnya yang muncul adalah individualis. Nah, ini yang harus di pramuka ini justru kita dorong untuk bisa berbagi, berinteraksi sosial. Nah, ini peran Saka milenial mestinya. Jadi kompetitifnya tidak kompetitif yang murni head to head, person to person, tapi bagaimana bisa kompetitif yang kolaboratif misalnya. Ini cara-cara kita mengembangkan bagaimana kegiatan-kegiatan bisa kita bangun. Tidak lagi head to head, person to person, tapi bagaimana kita bisa berinteraksi sosial dan berbagi tadi. Nah, ini kembali lagi inovasi kita untuk mendorong pada kegiatan-kegiatan yang memang bisa didorong atau dilakukan oleh teman-teman sekalian. Kemudian beberapa hal lagi, banyak di antara kita yang hanya melihat pada sisi-sisi hasil. Pembina-pembina kita itu lebih sering cenderung pada yang penting aku juara. Yang penting saya bisa ikut. Nah, ini yang harus kita juga sebagai orang dewasa dan adik-adik yang mungkin di Dewan Kerja harus mengganti itu yang tadinya instan, coba hargai prosesnya. Jadi proses melakukan sesuatu itu kita dorong. Sehingga seperti halnya ketika kita bicara perubahan perilaku lewat duta perubahan perilaku, di sana kan prosesnya yang dilihat. Ada proses melaporkan ke kejadian, ada proses ikut turun langsung ke lapangan dan sebagainya. Prosesnya di situ. Tidak melihat bahwa sebenarnya dia bisa berapa orang yang bisa didorong untuk menjadi agen perubahan perilaku misalnya. Kemudian yang ketiga sekalian, bukan ketiga, keempat ya mungkin. Adik-adik kita ini perlu, karena informasi yang luar biasa, seringkali terpapar pada informasi-informasi yang negatif. Termasuk pramuka ngopo sih kok mung koyo ngono gitu. Ini kan informasi negatif. Oleh karena itu perlu kita kontrol juga informasi-informasi yang nggak benar tadi. Kita kontrol, kita berikan, kita dorong dengan informasi-informasi yang positif, dengan kegiatan adik-adik yang memang kelihatan bagus. Ya, seperti kemarin ketika ada berita tentang susur sungai yang tenggelam misalnya. Yang kena kan pramuka, walaupun belum tentu misalnya itu adalah memang anggota pramuka. Berkegiatannya mungkin mirip pramuka kan begitu. Ini yang kemarin disampaikan Kuarnas ya. Artinya bahwa banyak sekali informasi-informasi negatif juga yang beredar di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu bagian dari kita untuk coba meluruskan. Tapi memang sekali lagi tantangan-tantangan kita memang saya bisa memahami betul ketika di sekolah sudah kegiatannya daring, di pramuka harus daring lagi. Bisa dibayangkan betapa adik-adik kita itu penuh dengan katakanlah ngelihat laptop terus bosen tenang gitu ya, mungkin 2 tahun melihat. Nah ini ya makanya tadi kegiatan-kegiatan hybrid kita harus kita dorong dan sebagainya. Mungkin itu cara kita, Kak. Jadi sekali lagi peran pembina memang sangat penting untuk bisa mendorong dan mengungkit. Kalau adik-adik karena kegiatannya dari, oleh, dan untuk di bawah bimbingan orang dewasa,
Makanya adik-adik yang duduk di Dewan Kerja atau di Dewan Ambalan juga harus bisa mengungkit kegiatan-kegiatan apa yang bisa didorong untuk teman-teman kita aktif di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Seperti halnya yang dilakukan Kak Ardo, bikin bincang-bincang seperti ini kan juga cara kita untuk mengungkit. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa saling tukar pikiran, kan begitu. Kira-kira itu Kak Ardo. Nah, kan itu kelihatannya lengkap banget Kak. Sudah dijawab sama Kak Irnowo, lengkap sekali, terima kasih. Ini juga jadi pertanyaan nih, mungkin ke depannya. Kira-kira nih, kalau kita, ini kan teman-teman ini kebanyakan kan TD nih. Terus kalau menurut teman-teman, kalian mau ngikutin arus atau diem-diem baik? Oke, Baden Powell pernah bilang, ask the boy. Nah, sekarang gantian saya tanya kepada adik-adik gitu kan. Kira-kira di dalam masa pandemi seperti ini, aktivitas apa sih sebenarnya? Mas Dias kita, misalnya, Mas Dias Nugroho, kira-kira apa yang ada di benaknya? Yang kira-kira bisa kita dorong gitu. Mohon izin sebelumnya, untuk kegiatan waktu daring, mungkin saya hanya mengikuti tentang kayak kegiatan yang online sih Kak. Belum ke yang semi offline. Kalau kira-kira kegiatan yang sekiranya bisa didorong itu mungkin kayak dibuatkan seperti agenda kegiatan yang semi offline atau udah bisa offline, biar teman-teman itu mungkin karena mungkin udah off hampir 2 tahun ya, jadi pengen kegiatan yang kumpul-kumpul juga, tapi kalau keadaan yang masih seperti ini mungkin tetap bisa semi offline dulu, seperti kumpul tapi baru pesertanya dikit. Terima kasih Kak. Oke, monggo saya kembalikan ke Ardo, itu kayaknya sudah ada beberapa yang raise hand tuh, Ardo. Ya, satu ya, Dias tadi ya. Ya, sama lah Dias itu kan. Saya juga pengen kemah ya kan. Karang Gendeng itu kan dari mulai saya menjadi andalan sampai sekarang saya belum pernah kemah ya. Oke. Dias kok Dias. Tapi kan sudah pernah ke Blora, Kak. Ya, kalau pas Gabda kemarin itu kan juga didorong kegiatan-kegiatan kemilenialnya oleh Kardo. Siap. Oke, Dias, itu kalau saya sih ya itu standar banget pertanyaannya. Pernyataannya saya juga pengen kayak gitu. Bisa luring. Loh, kok nggak jadi Presiden Hidayah itu loh? Gimana sih? Dharma dulu. Ya. Dar. Iya, Kak. Kan pas saya setuju dengan apa Kak Hernowo bilang tadi, kan hargai prosesnya. Jadi kan banyak sekali yang yang pramuka ini hanya lomba tok baru wis untuk Tiska kampung. Nah, saya setuju. Dan apalagi kan sekarang kan kelihatan di Kuarnas Kak, itu gencar-gencarnya promosi SDGs itu loh Kak, yang pembangunan berkelanjutan itu. Okay. Nah, menurut saya sih di Kuarda, saya melihat ya Kak, di Kuarda Jateng itu belum gencar sekali untuk SDGs-nya. SDGs, oke. Nah, kan di dunia pun itu udah pramuka itu kan, karena di pramuka kan poin keempat Kak, yaitu pendidikan SDGs. Nah, apakah di Kuarda itu juga ingin mempromosikan SDGs apa dalam bentuk lain itu loh Kak? Gitu sih, nah pendapatku. Oke. Cukup Dharma? Ya. Cukup. 2 dulu kali Kak Erno ya. Oke. Oke, yang pertama tadi berkaitan, saya sepakat sih untuk kita mencoba untuk
luring gitu ya, tapi memang masih terbatas gitu. Ya kemarin yang terakhir kita coba lewat Festival Keterampilan Inovasi Pramuka kemarin. Jadi antara kita sudah hybridkan, jadi kita awal-awal kita lihat kita seleksi lewat daring, kemudian kita datangi secara luring. Dan beberapa kegiatan kita akan coba begitu, mudah-mudahan pandemi kita semakin bagus, asal teman-teman ini juga tetap disiplin protokol kesehatan tentunya ya kan. Karena kan nggak lucu kalau tiba-tiba nanti dari Pramuka ada klaster baru gitu kan. Padahal kita adalah duta perubahan perilaku kan gitu. Oke. Kemudian yang kedua, Kak Dharma, sepakat sekali sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara SDGs itu ya memang itu konteks pembangunan negara kan ke sana. Jadi pembangunan negara ini pasti diarahkan ke sana kalau tidak salah. Ingat sih ada 17 tujuan SDGs itu dan kurang lebih seingat saya ada 169 capaian yang ada di dalamnya sebagai agenda pembangunan dunia itu. Oke, saya sepakat kita ke sana dan udah dicariin kartu nih. Bener kan? Ada kemiskinan, ada kelaparan, ada kesehatan, ada pendidikan gitu kan. Ada gender. Konteks pendidikan memang kita masuk ke sana, ya kan? Tetapi kita bisa berbuat banyak hal lewat ini. Makanya tadi saya katakan, ketika kita sudah bisa melakukan bina diri, kita lakukan bina satuan, langkah berikutnya adalah bina masyarakat. Nah, di bina masyarakat ini teman-teman bisa melakukan ketika kita bicara kemiskinan misalnya. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman misalnya untuk kemiskinan misalnya? Yang cocok bisa dikerjakan. Kami akan ada bumbu kemanusiaan misalnya untuk modal usaha. Silakan. Itu. Kemudian yang terakhir bisa tentang lingkungan gitu. Kita sudah banyak kegiatan-kegiatan pada saat Hari Tunas misalnya. Kita dorong dengan penanaman pohon misalnya. Cuman memang tidak spesifik kita bicara SDGs secara keseluruhan gitu. Kita masih parsial-parsial. Memang apa yang kita lakukan belum semua sih dari 17 itu kayaknya kita belum semua kita lakukan. Tapi ini menarik saya kira, menarik untuk kita kerjakan. Jadi usulan teman-teman di forum ini untuk kita bicara ke sana sangat bagus. Seperti Kota Semarang, untuk kemiskinan sudah melakukan sampai saat ini kurang lebih tahun 2021 ini 20 rumah, bedah rumah yang dilakukan oleh teman-teman Pramuli Kota Semarang. Ini kan salah satu contoh bagaimana SDGs diimplementasikan oleh teman-teman di Gerakan Pramuka. Kuarda menginisiasi, Kuarda mendorong, tapi pelaksana kan ada di adik-adik. Saya kira ini bukan sebuah hal yang harus kita jauhi, tetapi adik-adik bisa melakukan dari sisi-sisi kecil. Di gugus depan saya sendiri, kalau Kak Dharma bisa saksikan, ada teman-teman itu kadang-kadang cuma mengecat musola kecil yang di sebuah desa pelosok misalnya. Kemudian mencoba menyambung beberapa peralon pipa. Kita beriur beberapa peralon pipa untuk bisa mengalirkan air bersih di sebuah komunitas penduduk di rumah tangga gitu. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian dan saya kira ini bisa dipakai oleh teman-teman justru di dalam pandemi ini skop kecil-kecil yang bisa kita lakukan. Kita nggak perlu dalam ekspos besar-besaran, tapi cukup 3-4 orang gitu melakukan aktivitas bakti mandiri gitu dalam konteks tadi bina lingkungan, bina masyarakat gitu, dan ini akan menarik yang bisa menjadi kegiatan-kegiatan adik-adik selama pandemi ini. Kira-kira begitu Mas Dharma. Jadi kita tidak antipati terhadap SDGs. Justru apa yang kita lakukan memang semuanya arahnya ke SDGs semua. Sudah inline tapi tidak terpublikasi gitu. Iya, nah ini tugasnya Saka milenial gitulah. Jadi gini, contohnya kegiatan pramuka itu kan sebenarnya kegiatan yang luar biasa. Kalau orang lain bisa menjual kegiatan pramuka, teman-teman psikolog itu bisa menjual kegiatan pramuka. Caranya karena apa? Mereka bisa mengelaborasi, mendebrief kegiatan kita. Oh, kalau
ini itu kaitannya dengan etos kerja seperti ini. Kalau kita kan enggak, kita cuma melakukan, oh ya bisa nyebrang sungai ya sudah bisa nyebrang sungai. Tapi kalau teman-teman psikolog kan bisa, oh bisa menyeberang sungai itu karena begini, begini, begini. Oh ini kaitannya dengan pekerjaan teman-teman nanti bisa dibuat seperti ini. Ada etos kerja, ada kemudian hubungan kerja, ada kolaborasi dan sebagainya. Itu kan bagaimana membungkus. Nah sekarang tugas kita, bagaimana kita bisa membungkus apa yang kita lakukan itu brandingnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Kira-kira ayo Mas Dharma kita dibantu juga untuk membranding itu. Iya, Membranding bahwa apa yang kita lakukan juga sejalan dengan SDGs gitu. Gitu ya Mas Dharma ya. Ya, terima kasih sih. Anu apa lu? Anu itu apa? Kamu ini ngomong sama Waka Bina Muda. Nggak apa-apa, Waka Bina Mudanya juga masih milenial kok maunya gitu. Masih anu Kak. Mohon maaf. Saya mungkin kan teman-teman di ikutan gelar saka ini kan ada yang kerja juga, termasuk saya. Saya udah kerja, masih kuliah, ya ikutan ini. Nah ada sih yang udah kerja ini kan kata-kata kan emang dulu itu aktif pramuka, tapi mungkin cita-citanya belum kesampaian apa jadi pramuka Garuda atau ya atau gimana lah Kak ya. Nah mungkin ikutan ini untuk mengobati rasa rindu. Cocok. Oke. Rasa rindu untuk berkegiatan. Saya kan dulu kan juga purna Dewan Kerja juga, jadi tahu bagaimana kegiatan itu seperti apa dan bagi Kak mau tanya apa itu saya kan gugus depan kalau anu lagi denda Rp1.000 loh, satu kata anu Rp1.000. Selamat datang Kak Agung. Wah, ada Kak Agung ini, Kak Hernowo. Oh, iya. Ketua Pinsaka milenial Kak. Siap, Kak Agung, Sugeng Dalu Kak Agung, matur nuwun dukungannya. Saya masih perjalanan ini jadi gelap-gelap. Oh iya, nggak apa-apa Kak Agung, santai saja. Ini juga ngobrol-ngobrol karena Mas Ardu itu katanya kan LDR katanya gitu Kak. Jadi malam minggu ditemani begini. Boleh koncar rekoso. Enggak gitu dong. Oh, kita gembira kok Kak Agung. Santai gitu. Kita gembira. Oke, Kak Dharma gini. Kak Dharma dari Kuarcap mana dulunya? Wonogiri, Kak. Wonogiri. Oke, kumpulkan teman-teman Wonogiri, bangun di sana gugus depan teritorial. Saya dari kecil sampai tua tetap di gugus depan karena saya punya gugus depan teritorial. Gabung di sana. Oh, iya. Satu Kuarcap punya satu sajalah. Itu sudah bisa menampung teman-teman yang rindu, yang punya potensi, dan itu juga sebenarnya bisa menginspirasi adik-adiknya. Kami itu paling datang ya kolo-kolo lah, paling 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu, untuk nongkrong di gugus depan gitu. Tapi ada kebanggaan dari adik-adik gugus depan sendiri ketika kita datang, senior-seniornya datang untuk memberikan yes, wawasan. Karena pramuka itu kan semua bisa masuk lah ilmunya. Mas Dharma kerja di mana? Misalnya di akuntansi misalnya. Udah adik-adik diajari cara beriur yang baik dan membukukan tabungan yang baik. Sudah ketemu boleh di sana kok gitu. Mas Dharma misalnya kerja di pemadam kebakaran, sekali-sekali adik-adiknya diajak ke kantornya, nggak masalah misalnya. Loh ini bagian-bagian yang bisa kita dorong gitu kan. Dan adik-adik pasti bangga. Wonogiri banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang bisa diajak untuk mendirikan gugus depan teritorial di sana. Nah ini tinggal tadi kumpulan para bintang, ini istilah saya. Kumpulan para bintang ini mau ketemu. Jadi para purna-purna ini mau ketemu gitu. Ketemu menggagas sesuatu yang bermanfaat di wilayahnya.
Dan saya yakin Kuarcapnya pasti mendukung. Misalnya tempat latihannya sementara gugus depannya dompleng di salah satu Kuarcap gitu misalnya. Nggak apa-apa. Kami gugus depan saya itu latihannya di kantor kabupaten. Di lapangan kantor kabupaten. Artinya bisa didorong itu. Tapi dia domisili di Semarang sekarang Kak Dharma ini. Iya, aku Wonogiri Mas. Oh, masih di Wonogiri kok. Masih Wonogiri. Itu kira-kira. Dan ini juga bisa buat teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang selepas SMA kita nggak punya gugus depan lagi. Mau ke perguruan tinggi di Racana, mungkin Racananya kita tidak begitu tertarik misalnya. Atau mungkin kita lebih banyak di rumah. Misalnya sekolahnya di Solo, rumahnya di Wonogiri misalnya. Kan banyak aktivitas yang dilakukan di Wonogiri gitu misalnya. Nah itu coba didorong. Para bintang ini ketemu, kumpulkan, dirikan gugus depan teritorial gitu, anak-anaknya bisa ikut berlatih di situ, ya kan? Bapak-bapaknya yang dalam tanda petik sudah mapan ini bisa membiayai gugus depannya sebagai anggota majelis pembimbing kan gitu, sebagai anggota mabinya bergerak gitu, itu luar biasa. Dan justru di situ kita bisa mendirikan gugus depan lengkap. Mulai dari siaga sampai ke pandega kita punya gitu. Walaupun kita harus sadar betul, paham betul bahwa tidak semuanya bisa langgeng. Kadang-kadang kita cuma punya penegak pandega, kadang-kadang siaganya kita banyak, kadang-kadang tinggal penggalangnya. Ya, pasang surutnya pasti ada. Tapi setidaknya kalau masih ada orang-orang para bintang yang mau ketemu dan ngobrolin tentang itu, gugus depannya masih bisa jalan. Yang saya masih bisa lihat itu misalnya di Salatiga itu juga masih jalan. Di kami di Ungaran masih bisa jalan. Kira-kira itu Mas Dharma yang bisa kita dorong, kita lakukan. Mumpung ada semangat-semangat begitu, kumpulkan saja teman-teman yang semangat itu. Masalahnya yang semangat cuma Dharma aja, Kak. Jadi... Oh enggak, Wonogiri banyak kok. Wonogiri banyak gitu. Saya percaya kalau Wonogiri asal itu tadi. Cuman ini kadang-kadang nggak ada yang memulai. Butuh orang yang memulai, ngumpulin. Gitu, kira-kira itu, Mas Dharma. Kembalikan Mas Ardo, monggo. Nih, ada yang resen lagi nih, Hamam. Silakan, Mam. Kak, mohon izin. Ya. Menurut saya dari Kuarcap Tegal mohon izin bertanya kepada Kak Hernowo. Silakan. Jadi pertanyaannya saya seperti ini Kak. Kan kegiatannya kan udah miss 2 tahun ini kan kayak terbatas banget ya Kak. Artinya nggak bisa leluasa. Terus kemudian yang Hamam sorotkan di sini adalah pengujian syarat kecakapan umum Kak. Syarat kecakapan umum yang rekan berarti alumni saya, alumni Dewan Ambalan, itu mereka menggagas suatu SKU yang mohon maaf, ecek-ecek gitu Kak, hanya kayak sekedar dikasih soal, terus kemudian jawab, dari situ adik kelasnya bisa mendapat suatu legitimasi menjadi seorang penegak bantara, seperti itu Kak. Terus kemudian pertanyaannya, apakah dengan model seperti itu, dengan semudah itu, khawatirnya bisa meloloskan suatu bantara yang tidak memiliki kecerdasan seperti bidang yang di SKU seperti spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi kekhawatiran saya ini Kak sebagai Dewan Ambalan itu seperti itu Kak. Apakah ada trik dari Kak Hernowo untuk menanggulangi hal tersebut Kak? Terima kasih. Oke, yang pertama saya tanyakan pembinanya ada enggak? Punya pembina enggak di sana? Ada. Ada. Berperan atau tidak? Berperan sekali Kak. Berperan. Kalau pembinanya berperan, mestinya pembina bisa memberikan kisi-kisi standar. Karena sebenarnya SKU itu kan sudah ada standarnya kan. Misalnya bisa berbahasa Indonesia dalam setiap pertemuan dengan baik. Kan kira-kira untuk penegak pandega setidaknya bisa menyusun naskah pidato misalnya.
Kan begitu-begitu. Nah, kadang-kadang yang terjadi atau yang selama ini kakak amati, segala sesuatunya dilepaskan oleh kakak pembina kepada senior-seniornya yang sudah yang dalam tanda petik sebagai instruktur. Kadang-kadang begitu. Nah, ini yang kesalahan pembina di sini. Pembina tidak boleh melepaskan, karena ketika kita bicara pola pendidikan, termasuk kepada penegak pandega, pembina harus punya kontrol besar terhadap kegiatan pengisian SKU ini. Memang saya katakan yang namanya SKU itu kan sebenarnya ada bukan yang terbaik, artinya bukan kita harus bahwa yang Bantara misalnya itu harus yang begini. Tetapi kita lihat juga situasi dan kondisinya. Contoh misalnya, kita ketemu dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kan SKU-nya tidak mungkin kita samakan persis dengan syaratnya dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus misalnya. Tapi kembali lagi, bagaimana proses itu dicapai? Jadi begini, ketika seorang pembina melihat bahwa, dia sekali membuat simpul mati nggak bisa, diajari dulu. Coba bisa lagi, belum bisa, diajari lagi. 3 kali coba diajari lagi, kan begitu. Sehingga pada saat ujian, belum tentu bahwa yang lulus itu yang sudah bisa. Tetapi bagaimana dia sebenarnya sudah belajar mati-matial semaksimal mungkin membuat simpul matinya. Misalnya seperti itu. Jadi proses ini dihargai. Ini pembina yang baik biasanya seperti itu. Lain halnya kalau itu diserahkan kepada senior-senior alumninya. Nah, kesalahan pembina di sini di situ. Kalau itu diserahkan kepada alumni-alumni kakak-kakak senior. Nah, peran teman-teman sebenarnya bisa mengusulkan kepada alumni-alumni seniornya ini yang sudah berusia 25 untuk ikut kursus mahir dasar, sehingga dia tahu persis bagaimana cara, setidaknya dia tahu secara benar cara membina dengan baik. Nah, jadi upaya-upaya yang harus dilakukan Mas Hamam dan teman-teman adalah teman-teman instruktur tadi, teman-teman alumni-alumni itu dikursuskan untuk ikut kursus mahir dasar. Dengan demikian mereka akan tahu bagaimana cara membina dengan baik. Karena memang banyak sekali gugus depan kita ini yang pembinanya statusnya ada, statusnya aktif, tetapi aktivitas kegiatan realnya dipegang oleh para senior-seniornya ini, alumni-alumninya ini. Ini kesalahan, ini yang tidak boleh terjadi. Kalau mereka hanya membantu, tidak apa-apa. Tetapi kalau semua diserahkan kepada mereka, itu kesalahan pembina. Nah, tugasnya adalah Kagudep bagaimana para alumni-alumni ini bisa dikursuskan, ikut kursus mahir dasar, sehingga dia tahu cara membina yang baik dan benar. Gitu Mas Hasan, Mas Hamam, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Gitu Mas Ardo? Siap. Masih belum puas, Hamam? Kamu pasti. Gimana Mas Hamam? Ada dendam sama seniormu, ya kan? jadi jangan merasa bahwa wah itu bantarannya kok ecek-ecek ya. Nggak apa-apa. Kalau memang itu prosesnya sudah dilakukan dengan benar. Tapi kalau prosesnya nggak benar ya ada baiknya dirembuk bareng-bareng. Ayo, ternyata pola ujian kita keliru. Oh ternyata sebenarnya para penguji ini belum berhak untuk melakukan pengujian SKU karena bukan pembinanya langsung atau orang yang memang diberikan tugas oleh pembina. Karena pembina juga belum tentu orang yang bisa semuanya. Ketika misalnya menguji P3K, pembina boleh minta bantuan teman-teman PMI misalnya untuk membantu menguji, boleh. Tapi sepengetahuan pembina. Nah. Ini yang harus teman-teman pahami. Kira-kira itu Mas Hamam. Yes. Gimana Hamam? Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, siap.
Jadi kamu nyampeinnya ke senior yang baik-baik ya. Kamu ya kan ambil konsekuensi. Kamu siapa? Gitu. Enggak ya, bercanda ya. Mungkin kita lanjut ya, Kak Ernowo. Ini Boleh. Informasi aja sih. Jadi selama dari tanggal 15 kemarin, teman-teman, ini peserta, ini tidak punya grup WA, Kak, peserta. Kecuali yang sekarang ya, karena kan ada teman-teman Duta Humas, ada lima teman-teman finalis kemarin. Ini tak suruh mereka memilih kelompoknya Duta Humas siapa, gitu. Nah, selama proses ini sebenarnya saya pengen, karena kan biasanya gini Kak, karena sudah pengalaman ya Kak, pengalaman kegiatan daring dari awal pandemi. Yang pertama pasti untuk meng-shortcut sebuah pertanyaan itu mereka langsung di grup atau japri lewat WA. Nah ini kan saya menghindari itu. Akhirnya kan semua ada di dashboard sistemnya Gelar Saka Milenial, informasi dan tugas-tugasnya, dan di Instagramnya Saka Milenial. Nah teman-teman di sini saya mengajak mereka untuk berkolaborasi sih, bukan apa namanya, berinteraksi dengan kan ini kan teman-teman kan kalau sudah masuk satu grup enak ya, satu grup ya kan enak kan, wah ya kita udah ini tinggal namain. Tapi kalau di sosial media di Instagram gitu kan, teman-teman kan masih belum ngerti kan, ini yang ikutan Gelar Saka Milenial yang mana ya? Ya. Nah, ini sebenarnya challenge juga kepada teman-teman dengan Duta Humasnya Kuarda Jawa Tengah, ada 5 orang ini mau tak kumpulin sehingga inline dengan yang tadi kita obrolin di awal Kak. Gimana sih sebenarnya kita bisa menggunakan sosial media ini dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga atau mengontrol semua kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan melalui tulisan, ya kan? Apalagi di sosial media. Terus yang ketiga, bagaimana kita membuat engagement atau kontak dengan circle kita. Kita mau mencari satu circle Gelar Saka Milenial gimana caranya? Entah itu melalui hashtag, entah itu melalui siapa follow siapa. Nah, ini kan sebenarnya kan sangat jarang sekali dilakukan. Nah, ini sebenarnya challenge juga buat teman-teman untuk mengumpulkan, oh, aku nambah teman 5 nih. Ini yang ikutan Gelar Saka Milenial. Oke. Dari situ kayak misalnya komenin postinganku dong, like Instagramku dong misalnya. Itu kan akan sangat mudah sekali kalau kita sudah punya circle yang satu frekuensi. Gitu. Nah, teman-teman ini masih belum saya baru kali ini saya open sebenarnya. Nah, harapannya sih yang join kali ini dapat experience itu. Nah, saya pengen Kak Ernowo memberikan semacam, karena saya yakin Kak Ernowo juga sedikit banyak millennials-nya itu 80% Kak gitu ya. Nggak kebalik itu. Kolonialnya loh. Enggak dong. Di Instagramnya Kak Ernowo ini harus dikasih challenge buat teman-teman Gelar Saka Milenial terkait dengan itu tadi, bagaimana kita menggunakan sosial media ini untuk ambil peran. Karena yang sekarang ini sangat bisa dan memungkinkan sekali, kita tidak perlu effort yang besar untuk ambil peran itu kan, yang sering kita lakukan dan yang sering kita hadapin saja. Kan gitu. Nah ini saya kembalikan Kak Ernowo, biar semua follow juga ke Kak Ernowo ya kan. Kak Ernowo nambah follower ya kan. Terus teman-teman juga dapat inline dengan Kak Ernowo. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal mention tag Kak, gimana Kak ini misalnya kayak gitu. Monggo Kak Ernowo. Sepakat Kak Hardo. Jadi saya tidak pernah medsos saya sangat terbuka, siapapun mau follow pasti tak follow back. Asal saya tahu bahwa itu biasanya saya melihat, oh berseragam pramuka, oh ada kalau dia tidak close ya, artinya tidak private gitu, saya lihat, oh ada kegiatan pramuka, pasti saya follow back. Dan saya juga sering malah memfollow lebih dahulu kalau kita melihat ada aktivitas yang adik-adik lakukan dengan baik. Jadi tampilan adik-adik yang
di medsos itu juga saya tidak terus gengsi gitu, enggak sih. Oh, saya harus di-follow dulu enggak. Ketika adik-adik bisa memberikan gambaran-gambaran kegiatan yang memang itu mendorong pengembangan gerakan pramuka, pasti saya like di situ. Dan kalau memang berturut-turut bagus gitu, baru saya follow gitu. Ini dan apa yang disampaikan Kak Ardo kali ini sebuah tantangan yang bagus, saya kira sebuah pola yang bagus, pola yang dikembangkan Saka Milenial untuk bisa berjejaring, berkolaborasi, bersinergi satu dengan yang lain. Karena semuanya lewat dashboard, tidak lewat grup WA gitu kan. Artinya orang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ngelihat mantengin dashboardnya Saka Milenial. Oh iya, nanti malam ada Kak Hernowo, oh besok pagi ada Kak Yogi misalnya, oh besok lagi kemudian ada Kak Wika misalnya, atau ada beberapa sesi-sesi yang lain. Menurut saya ini menarik supaya teman-teman juga, nah tinggal diganti sekarang Kak Ardo, kalau mereka juga harus memberikan kegiatan-kegiatan positif mereka di medsosnya dengan di teks Saka Milenial dan Keluarga Jateng kan gitu. Dengan begitu kita juga bisa feedback kira-kira dari kegiatan itu apa yang bisa kita atau mau kita repost atau justru kita populerkan misalnya. Ya, kira-kira seperti itu Kak Ardo. Apresiasi sekali lah beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kak Ardo untuk seperti malam ini gitu. Makanya begitu kemarin Kak Ardo tanya, Kak Ardo bisa kapan? Ayo kapanpun saya bisa gitu kan gitu. Karena menurut saya ini bagus gitu, karena tidak terjadwal secara sistematis, tapi justru menjadi bagian-bagian dari challenge yang ada di kegiatan Saka Milenial ini. Kira-kira itu. Dan saya yakin adik-adik yang ikut di sini pasti justru adik-adik yang memang paham betul tentang medsos, menggunakan medsos dengan baik dan benar kan begitu. Nah dari sinilah kita sebarkan nanti virus-virusnya ke kakak-kakak yang lain. Jangan lupa di follow ya guys. Kak Hernowo, Yes. jadi PR juga sih Kak sebenarnya kita membuat jadwal. Tapi teman-teman ini kebetulan ya hampir teman-teman yang di grup ini yang sekarang join ini sudah ngerti polanya, sudah jadi dari tanggal 15 itu mereka masih penyesuaian, sampai sekarang ini mereka udah ngerti. Cuman gini Kak Ardo, kemarin saya mau daftar juga, tapi syaratnya macam-macam, terlalu neritik macam-macam. Ada tadi bener, ada NTA, ada NIK, ada apa. Menurut saya berat. Saya mau daftar jadi nggak jadi kemarin itu. Alhamdulillah. Itu kan sebenarnya. Jadi ya ini buat PR juga sih sebenarnya Kak. Buat PR saya untuk menjelaskan kenapa kok ada sepanjang itu. Tapi kemarin pas waktu sesi Zoom sudah saya jelaskan ke teman-teman karena kok ada kayak gitu sih, misalnya kok minta NIK sih, kok minta foto KTP sih. Karena kita ini pemenang peserta terbaik itu kita akan hadiah 2 juta rupiah, Kak. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, peserta terbaik kedua 1 juta, peserta terbaik ketiga 500.000. Dan ini setiap dashboardnya teman-teman sekarang sudah muncul poinnya. Tuh, kan, gitu mantuk semua kan? Mantuk semua Kak, sudah muncul saya mau poinnya. daftar nggak jadi kemarin, soalnya itu melihat syaratnya kok banyak sekali, nggak jadilah. Bener, serius, saya kemarin udah mau daftar juga. Dan di sini Kak, kenapa kok saya sekalian kemarin juga udah edukasi ke teman-teman. Dengan form seperti ini, kalau teman-teman yang sudah ngerti literasi, pasti mereka bertanya, ngapain minta NIK, ngapain minta fotokopi KTP, atau kayak gitu kan. Karena kita udah punya kebijakan privasi Kak di sini. Nah, ini yang tidak pernah dibaca. Dan itu teman-teman kemarin, iya sih Kak, nggak pernah dibaca. Ya, sekarang kita baca. Ini ada kebijakan privasi yang untuk yang paling penting sebenarnya adalah di bawah Kak. Di situ ada DPO Kak. Jadi Data Protection Officer. Nah, ini tertulis di sini DPO-nya ada nama saya, alamat email saya, dan alamat saya kantor di mana. Nah, ini berarti ketika ada penyalahgunaan data yang
kita kolek itu yang Lewat bertanggung ini jawab. kegiatan ini. Ya, Nah. lewat kegiatan semua Sakamil ini ya, di dashboardnya kita ya, ini yang akan bertanggung jawab dan segala macam komunikasi ya dengan orang ini. Nah, pertanyaan saya, kalau kakak-kakak mendaftar kegiatan pakai Google Form yang tidak jelas, ini yang ngadain siapa? Kok ya kemarin-kemarin itu pada ngirim KTP, kan gitu. Nah, ini sebenarnya bagian dari edukasi Sakamil Edukasi ya, oke. untuk bisa teman-teman lebih aware. Saya suka. Kemarin ada yang bertanya Kak, sama seperti Kak Erno gitu. Nah, akhirnya ada yang bertanya. Tak jelasin seperti ini tadi. Jadi untuk mengkolek data kita harus ada yang bertanggung jawab di sebuah institusi itu. Jadi namanya itu DPO, Data Protection Officer. Jadi sekarang semuanya sudah ada itu kalau misalnya kita mau kolek sesuatu berupa data pribadi, karena undang-undang data pribadi sudah mulai bergulir ini. Nanti teman-teman juga akan dilindungi tentang data pribadinya dan jangan asal share data pribadi. Itu juga penting ya. Gitu. Nah ini malam ini tuh kuncinya ini tadi. Sebenarnya kunci obrolan ini seperti ini tadi kan. Mempertegas. Nah, oke teman-teman. Saya pikir sih kalau teman-teman sih nggak ada, ini busuk nggak ada yang bertanya lagi. Sudah, yang cewek belum ada yang nanya nih. Mau tanya. Oh ya, Muhammad Budi Raharjo. Monggo, Mas Budi. Kamu lagi kerja nih ya? Siap, Kak. Hati-hati, itu gerbangnya belum ditutup. Silakan. Ya, selamat malam. Malam. Pramuka, mohon izin untuk masalah tentang pengujian nggak. Jadi kan saya juga masih bingung nggak masalah pengujian tentang uji SKU, SKK, dan lain sebagainya. Itu apakah yang menguji harus mempunyai sertifikat salah satunya KMD atau KML, ataukah bebas, yang penting dia senior atau alumni, termasuk kayak Bantara salah satunya, apakah bisa diuji oleh Laksana atau hanya Bina saja? Salah satunya itu, Kak, poin satu yang kedua. Yang kedua, apakah kita sebagai alumni atau sebagai pembina atau sebagai siapapun, utamakan sebagai pembina, Kak, terus sama alumni atau kakak kelas lah, ya, apakah kita bisa melatih yang namanya satu mental kan masih beberapa, Kak, ya, beberapa kategori, salah satunya mental fisik, mental jiwa, mental dan sebagainya, Kak, banyak, Kak. Jadi salah satunya kalau kita ditegur salah, contohnya itu salah atau terlambat, disuruh push up, apakah itu benar atau tidak, Kak? Kalau seperti itu, karena push up juga kan termasuk untuk melatih kita tubuh kita sehat, Kak. Itu. Terus untuk masalah digentak-gentak, Kak, ayo dan lain sebagainya, digentak-gentak lah, diteriaki, harus tegas, suaranya keras. Apakah itu perlu kita sebagai pembina harus seperti itu, Kak? Terima kasih. Iya, oke. Mas Budi Raharjo, matur nuwun. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan kepramukaan, satu-satunya orang yang bertanggung jawab adalah pembina. Oleh karena itu, di dalam pendidikan gerakan pramuka, sebuah organisasinya dibatasi untuk misalnya penggalang itu satu pasukan itu hanya 40, karena kapasitas seorang pembina untuk bisa mengawasi anak didiknya yang secara ideal hanya 40 orang satu pasukan gitu, satu ambalan gitu kan, 4 sangga. Ini yang pertama. Jadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan gerakan pramuka di gugus depan ya pembina. Tidak ada yang lain. Karena dia bertanggung jawab baik dari sisi keterampilan maupun knowledge-nya maupun karakternya. Seorang pembina bisa dibantu oleh para pembantu pembina. Dan itu semuanya kan ditetapkan oleh gugus depannya, oleh ketua gugus depannya, Kagudepnya. Kan? Nah, kalaupun misalnya dipandang
kemampuan pembina dan pembantu pembinanya tidak cukup, baik secara kemampuan, mereka diperbolehkan mengambil instruktur. Instruktur itu hanya pada bidang-bidang tertentu. Jadi contohnya misalnya ketika kita mau belajar untuk rappling misalnya, turun tebing misalnya, pembinanya tidak mahir. Pembantu pembinanya tidak bisa. Kita bisa minta tolong instruktur, bisa dari perorangan, bisa dari lembaga. Instruktur, namanya instruktur. Nah, kemudian cara pelaksanaan pembinaannya, apakah pola-pola dalam tanda petik kekerasan perlu dilakukan? Saya kira zaman sekarang sudah tidak, karena tidak perlu. Karena ada tata cara penanaman disiplin yang tidak harus dibentak-bentak, tidak harus hukum fisiknya secara berlebihan, ya. Ini bedanya di sini. Kalau seorang pembina atau dia instruktur yang memang paham, kalaupun menghukum itu pasti ada alasannya. Kalau sampai peserta didiknya dihukum, itu pasti ada alasannya. Dan hukumannya pasti terukur. Karena dia seorang pembina yang paham betul karakteristik peserta didiknya, karakteristik anak buahnya. Ya sama lah waktu mungkin Kak Budi Raharjo waktu pendidikan gitu ya. Kayak saya dulu di Latsarmil gitu, latihan dasar militer gitu ya. Lebih enak dipegang tentara beneran daripada dipegang senior. Oke, betul. Gitu kan. Karena apa? Karena mereka punya ilmunya dan terukur. Nah, kesalahan beberapa pembina kita adalah melepas itu kepada alumni-alumni, kakak-kakak kelas yang memang belum punya ilmunya. Ini yang harus disampaikan. Sehingga segala sesuatunya harus pembina yang bertanggung jawab. Dan itu bisa dibantu oleh pembantu pembina. Di pramuka sangat diatur, Kak Budi. Pembina siaga misalnya, nggak boleh untuk siaga putri dipegang oleh pembina laki-laki, nggak boleh. Pembina siaga putri harus dipegang oleh putri, kan begitu. Jadi ada bagian-bagian cara-cara yang memang dipakai oleh gerakan pramuka supaya pendidikan karakternya benar. Kemudian juga terukur, sistematis. Nah ini. Sehingga kembali lagi saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian, tolong diskusikan dengan ketua gugus depannya, atau kalau di sekolah bisa juga langsung ke kamabigusnya. Bahwa pola-pola senior yang mengajar itu tidak benar. Kalaupun mereka akan dioptimalkan, ada baiknya kalau mereka itu juga dorong untuk mengikuti kursus mahir dasar terlebih dahulu. Karena setidak-tidaknya dia akan paham. Walaupun belum tentu yang kursus mahir itu juga, tapi ilmu pramukanya setidak-tidaknya dia paham. Paham bagaimana apa itu satuan terpisah, apa itu prinsip dasar prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, dia paham. Kira-kira seperti itu. Gitu ya Mas Budi ya. Yap. Berarti jangan balas dendam ke juniornya. Kalau itu nggak bener ya. Enggak. Ya itu kadang-kadang pembinanya yang lepas tangan kadang-kadang nggak. Ini merasa ya sudahlah, wong adik-adik sudah bisa jalan ya udah jalan saja. Tapi tanggung jawab sepenuhnya tetap ada di pembina. Mereka membantu boleh, tetapi sebaiknya kalau memang membantu ya mereka juga punya kualifikasi juga gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Ernowo. Nah, Budi oke ya? Siapa? Terima kasih. Ya. Yang lain nih kita buka yang cewek nih. Mau nggak ada yang cewek? Mbak Inggit, Kak Inggit.
Banyak loh, ada beberapa Kak Dea, Kak Nuraini. Itis nih biasanya banyak nanya nih. Nggak nanya-nanya. Nggak, itu disambi kok. Belum. Baru makan ya? Oke, Kak Irnowo, mungkin karena waktunya tinggal, ya masih ada sih, sampai jam 9. Terkait dengan Kedewan Kerjaan, terus Pramuka TD, Pramuka Penegak Pandega di Jawa Tengah. Tadi kita udah bahas juga ambil perannya seperti apa, dan kita juga sudah ngobrolin tentang fundamental tadi, tentang apa saja kepramukaan yang di lapangan seperti itu. Ya. Kak Irnowo, sebenarnya ini pertanyaan dari saya sih. Wah, takut saya kalau Mas Ardu yang nanya, mesti susah itu. Kalau saya kan mulai dari Dewan Kerja Cabang ya, kayak saya jadi Dewan Kerja Cabang itu 2 periode, dan saya memang tidak pernah mengikuti administratif lah, dalam artian kalau yang urusan administratif biasanya ya kita cuman ngikut aja gitu. Oh gini, oh ya. Terus kita juga nggak ngerti itu prosesnya seperti apa. Yang kedua, yang di Dewan Kerja Cabang aja seperti itu, ya kan? Gimana yang di Dewan Kerja Ranting, ya kan? Terus di Dewan Ambalan apalagi? Kalau di Dewan Kerja Daerah, saya sih juga sedikit agak paham sekarang, setelah 2 tahun, nggak? Hampir 2 tahun. Karena kemarin katanya saya jadi apa sih, andalan urusan Dewan Kerja Daerah. Nah, maksud saya, Kak, pertanyaannya sebenarnya apa yang bisa memicu adik-adik Pramuka Penegak Pandega itu untuk bisa menjadi Dewan Kerja yang benar-benar bisa mengambil perannya? Karena saya sudah memancing dari setahun yang lalu. Kan kemarin kita pernah ngadain ini, Kak, temu Dewan Kerja se-Jawa Tengah. Jadi mulai dari Dewan Kerja Cabang sama teman-teman DKD juga dengan Saka Milenial sebenarnya. Nah, itu ketika mereka mau kita ajak sesuatu hal yang baru itu kelihatannya kok susah gitu kan. Karena mungkin tidak terprogramkan gitu. Nah, kan padahal kan pandemi ya kayak. Jadi kan kita harus bisa berimprovisasi. Hal-hal semacam ini tuh gimana ya kayak? Apakah ada yang bisa bisa diselaraskan atau mungkin dipersepsikan yang sama tentang bagaimana sih program kerja Dewan Kerja ini ketika menghadapi situasi yang tidak biasanya gitu loh, Kak. Jadi ambil perannya tuh biar kelihatan gitu. Nah, ini mungkin beberapa kan ada juga teman-teman Dewan Kerja Cabang, ada mungkin Dewan Kerja Ranting juga. Biar mereka bisa meniru gitu. Kalau nggak salah juga apresiasi apa sih yang didapatkan jadi anggota dewan atau menjadi Dewan Kerja gitu, ataukah hanya Kak Irnowo kan juga anggota Dewan Kerja Daerah berapa periode, Kak? Ya, 1 periode aja. 1 periode saja. 1 periode. Yang didapatkan apa pasti? Kebanggaan, pengalaman, link. Tapi apakah hanya itu gitu loh? Maksudnya apresiasi buat ketika orang menjadi Dewan Kerja itu apa sih? Gitu. Itu pertanyaan saya, Kak. Walaupun saya juga Dewan Kerja, Kak. Dulu, Kak, dulu. Ya, oke. Mas Ardo, sebenarnya kalau kita bicara kita jadi aktivis apapun ya, di level apapun, itu sebenarnya kembali pada diri kita. Kembali pada diri kita sebenarnya gitu. Tapi sebelum ke itu yang saya jawab, saya ingin menjawab, justru saya terbetik pada apa yang disampaikan Kak Ado, bahwa kenapa sih sudah dilakukan sesuatu kok nggak ada respon yang mengembangkan atau apa? Nah ini bedanya, Kak. Saya merasa bahwa kalau justru di Dewan Kerja, terutama dari kuartil cabang ke atas, yang tanda petik ada dibiayai oleh APBD,
itu menurut saya justru membelenggu. Karena di situ tidak muncul. Karena jujur saja, saya merasakan bagaimana saya dulu aktif di Gugus Depan dan kemudian aktif di Dewan Kerja. Dan jujur lagi harus saya akui, situasi pramuka sekarang itu lebih, ini saya sampaikan pada semua teman-teman, lebih birokratis daripada birokrat itu sendiri. Loh iya. Lebih birokratis dari birokrat itu sendiri. Karena apa? Karena anggaran kita sebagian dapat dari APBD. Di luar itu tidak ada. Sehingga kalau teman-teman di Dewan Kerja nggak bisa bergerak, ya karena jujur saja terbiasa pada kegiatan yang sudah given. Ya. Beda kita di Gugus Depan, saya katakan begitu. Kita di Gugus Depan lebih bisa mendapatkan banyak hal. Ya, saya merasakan betul bagaimana ketika saya jadi penegak Pandega di Gugus Depan. Waktu itu Gugus Depan saya berani menyelenggarakan jumpa penegak Pandega Jawa Tengah, teritorial se-Jawa Tengah. Itu juga keberanian. Jadi ada keberanian untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang ini terbelenggu. Di beberapa cabang mungkin masih bisa merasakan situasi sanggar pramuka. Sebagai tempat untuk ngumpul, sebagai tempat untuk berinteraksi, sebagai tempat untuk bertukar pikiran. Tetapi kalau kakak-kakak sekarang di Kuarda, yang ada kantor Kuarda, Kak, bukan sanggar Kuarda. Yes. Nah, itu yang beda juga. Jadi mengembalikan bahwa kantor dan sanggar itu walaupun sepertinya sepele, tapi itu beda. Beda banget. Sanggar itu tempat yang untuk siapa saja bisa keluar masuk, bisa nongkrong, bisa ngobrol. Nginep, ya kan Kak? Ya, kalau nginep kadang-kadang itu yang jadi repot malahan, karena biasanya teman-teman yang sambil sekolah ngekos itu sisan aktivis di situ, terus ngenteng-ngentengi kos-kosan gitu kan. Nah, tapi itu bedanya. Dan itu saya rasakan. Bukan saya pengen kembali ke masa yang lalu, enggak. Tapi ada nuansa yang beda ketika ini kantor, ini sanggar. Yeah. Teman-teman di kota Semarang masih punya sanggar, ada joglo, ada macam-macam, mereka masih bisa berinteraksi. Di Wonogiri juga masih ada joglo yang bisa digunakan berinteraksi. Tapi di Dewan Kerja Daerah, kenapa tidak begitu? Ya karena jadi kantor. Nah ini tadi. Jadi dan terlalu terbingkai pada kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan di rencana kerja. Ya. Tidak ada keberanian untuk melakukan kegiatan di luar itu. Mungkin persoalannya pertama dari sisi waktu. Teman-teman mungkin sudah sangat sibuk dengan kegiatan yang ya karena jujur saja kegiatan-kegiatan kita itu kan yang menyita apa? Membuat SPJ. Kakak adik-adik itu kan disibukkan di sana, Kak. Betul. Ya itu tadi Kak. Makanya ini mohon maaf Pak, saya potong. Makanya saya sependapat dengan Kak Ernawon tadi. Pramuka sekarang itu lebih birokrat daripada birokrasi kan gitu. Itu iya. Yang pertama. Terus yang kedua, pramuka sekarang itu sudah jauh dari kitohnya yang awal gitu loh. Dulu itu nggak ada anggaran, kita bisa loh Kak. Bisa jalan. Justru itu. Sekarang kenapa harus ada anggaran? Justru itulah. Saya jujur mengatakan itu. Makanya untuk berekspresi kita kembali ke Gugus Depan kadang-kadang. Yeah. Sudah dengan di Gugus Depan kita tanpa ada anggaran apa-apa, kita perlu tumpuan ya tumpuan. Yes. Kalau perlu harus melakukan kerja ekstra untuk bisa nutup itu ya kita lakukan gitu. Ya betul ya. Nah, itu di situ kalau kita bisa melakukan itu dengan baik dan benar, di situ kita nemu nilainya, Kak Ardo. Saya dapat nilai-nilai kehidupan saya justru tidak ketika jadi Dewan Kerja, tapi justru di Gugus Depan lah. Saya bisa meneladani nilai-nilai perjuangannya seorang pembina, spiritnya dia berjuang, saya bisa ambil itu gitu. Sehingga betapa
sentral peran pembina sebenarnya. Jujur kalau bina bangsa itu kemana gitu Kak? Pertanyaannya. Justru yang menginspirasi saya, kenapa sampai sekarang saya kan bukan orang pendidikan ya, yang masih mau berpramuka. Karena inspirasinya saya dapat dari pembina yang waktu itu membina saya. Karena saya merasakan bahwa dia sosok yang luar biasa gitu. Sosok pengabdian yang luar biasa, sosok seorang dalam tanda petik ayah yang luar biasa, seorang teman yang luar biasa. Jadi pembina itu kan bisa berfungsi sebagai ayah, bisa sebagai orang tua, bisa berfungsi juga sebagai teman gitu. Untuk seusia teman-teman TD ini ke sana. Jadi ini kadang-kadang ya iso curhat kalau putus pacar, bisa diajak curhat kalau misalnya lagi pengen nembak, kan begitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu hubungan personal antara pembina dengan peserta didik itu yang harus dibangun. Tetapi ketika klasikal massal ya nggak mungkin itu bisa dibangun hubungan personalitas itu. Ya itulah yang sedikit pengalaman pribadi Kak Airnowo dulu pas waktu jadi penegak kan mendekati cewek gitu maksudnya. Loh, ya tersirat dalam cerita. Itu on the record saja lah. Enggak lah, itu semua pramuka kayak gitu Kak. Oh gitu ya. Oke Kak, itu sebenarnya sih apa ya? Pengennya gini loh Kak, dalam artian sebenarnya bisa nggak sih kita kembali ke bukan kita makanya ayo kita tumbuhkan. Nah itu semangat volunteernya ini yang harus kita dorong, kita tumbuhkan. Nah itu salah satunya yang dilakukan Mas Ardo ini adalah membangun semangat volunteerisme. Tidak ada jadwal, tidak ada pemberitahuan, tidak ada kelompok, tapi ayo kita bangun. Seperti halnya ini kan lama-lama bisa dibangun, misalnya ayo jadi informan tentang golongan darah misalnya yang dibutuhkan, kan bisa jadi begitu misalnya. Ini kan volunteerisme yang dibangun. Ya memang tidak harus seperti dulu harus berkegiatan kita bersusah-susah ngoleh apa, tapi semangat volunteerismenya ini yang harus kita bangun. Dan saya pikir kelihatannya juga nggak cuma sampai di Dewan Kerja Daerah Kak. Di level nasional pun kelihatannya pramuka udah mulai hilang. Ya itu justru dari nasional, awal mulanya dari sana kan. Givennya dari atas memang seperti itu akhirnya gitu. Tetapi menurut saya masih bisa kita bangun di sisi-sisi di mana kita bisa memberikan lebih lah. Contoh yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman gitu ya. Ketika ini mungkin agak sedikit menyimpang, tapi menurut saya kalau kesepakatan ini bisa dibangun di teman-teman Dewan Kerja akan bagus. Katakanlah karena yang namanya anggaran itu kan pasti ada honor panitia misalnya. Ya sudah itu dikumpulkan, kita karena jiwa volunteerisme tadi dikumpulkan jadi kegiatan baru lagi yang non budgeter, kan bisa itu dikembangkan lagi misalnya. Ini contoh-contoh yang bisa dikembangkan sebenarnya tanpa harus kita harus nyari anggaran lagi dan sebagainya, tapi dari jiwa volunteerismenya tadi, iyalah ini kegiatan ini cukup dengan ini. Berarti ada kelebihan yang bisa kita pakai untuk mengembangkan kegiatan berikutnya. Itu kan sudah bagian yang bisa diciptakan sebagai, tapi kan kadang-kadang kita berpikir lah, terus nanti kalau kurang lagi kita minta fee terus gimana? Nah, ini kita tidak by budget, tapi kita kadang-kadang berpikir programnya harus besar dulu, harus punya anggaran besar dulu. Nggak berpikir bahwa kita bisa punya kegiatan yang by budget kok gitu misalnya. Atau nol budget misalnya. Dari para peserta yuk kita urunan bareng misalnya. Oke, itu kan kreativitas. Tapi menumbuhkan jiwa volunteerismenya itu yang harus kita kembangkan lagi. Supaya ikhlas bakti bina bangsanya yang tadi disampaikan Kak Ardo itu kena gitu kan. Terima kasih Kak Airnowo. Asik dong kalau ngobrol begini kan. Aplaus dulu buat Kak Airnowo, luar biasa. Ya, ini refleksi untuk kita juga, maksud saya kan gitu. Betul, Kak. Ya. Refleksi kita.
kalau kita bicara dengan teman-teman kita sendiri, kita merefleksi diri kita sendiri kan nggak ada salahnya gitu kan. Yes. Tapi setidaknya tolong didorong semangatnya Kak Ardo ini mengembangkan volunteerisme tadi. Lewat Kak Dharma, kemudian Kak Sofian, Kak Sawaludin, Kak Vira, ayo dikembangkan volunteerisme. Kak Hidayatullah gitu ya. Ayo kita kembangkan. Gitu kakak-kakak ya. Terima kasih Kak Hernowo. Sebenarnya sih masih banyak yang mengganjal, tapi kita kan buat sesi-sesi lagi kan. Oh iya, silakan. Dengan senang hati lah. Saya kan menyuarakan suara gitu. hatinya Hidayatullah, Dharma gitu kan. Nggak apa-apa. Ini kan habis nih. Oke. Tapi terima kasih Kak Hernowo, dalam artian ini kan sedikit membukakan wawasan kita tentang masa pandemi ini, posisi pramuka seperti apa dan bagaimana kita harus mengambil peran. Itu sebenarnya poin-poin yang kita obrolkan dari awal tadi hingga mungkin mendekati akhir lah, inilah kita coba untuk simpulkan. Terima kasih banget waktunya Kak Hernowo atas ini kongko online lah ya, kita ngobrolnya benar-benar cangkruan. Iya, kongko online. Kalau di Bumi Perkemahan itu kita anjang sana, itu kita nyangkruk di tendanya siapa, kita ngobrol. Betul, gitu kan, iya, betul. Dan mungkin banyak kekurangan dalam artian ini kekurangan waktu ya sebenarnya, karena kita terbatas waktu sampai jam 9 dan Kak Hernowo juga harus istirahat untuk menjaga imun ya kan, kita penting. Nah, iya, betul. Kita harapkan next mungkin akan ada kegiatan apa lagi yang mungkin ada usulan juga dari teman-teman. Tapi PR ini buat teman-teman ada tugas kan di dashboard. Teman-teman harus membuat resume di akhir. Membuat resume di akhir itu kan ada awal, tengah, sama akhir. Ya. Di akhir teman-teman buat resume dan jangan lupa itu di salah satunya ada mentionnya ke Kak Hernowo juga. Sip. Jadi biar teman-teman juga mulai ada engagement juga dengan Kak Hernowo, hasil obrolan ini seperti apa, pendapat teman-teman hasil resumenya seperti apa. Nah, nanti teman-teman juga biar tahu nih siapa saja sih peserta Gelar Saka Milenial ini, akunnya apa aja. Saya masih menunggu di akhir nanti karena ada challenge yang mungkin. Jadi ini sebenarnya mengalir Kak. Kalau ini ya kegiatan Gelar Saka Milenial ini jujur, honestly speaking, proposal yang saya ajukan, maksudnya susunan acara, yang ke Kamabisaka, yang ke Kapinsaka, yang ke Kakwarda, itu semuanya hanya formalitas saja, karena itu tidak saya laksanakan, ya kan? Karena semuanya sudah saya setting mengalir, jadi tidak seperti yang di sana. Nah ini mungkin bisa jadi role model, tapi akan sangat susah sekali untuk bisa seperti ini. Tapi ya, at least kita mulai dari beberapa kegiatan kita yang sudah berjalan dari mulai Jota Joti kemarin hingga saat ini, kita bisa membuat atau mewarnai kegiatan kepramukaan yang ada di Jawa Tengah dan mungkin di Indonesia, bahkan dunia. Sudah mendapatkan sertifikat Jota Joti, teman-teman? Sudah. Wah. Terus hari ini tadi dapat sertifikat lagi dari acara KPPA tadi. Ampun. Kan keren. Sudah. Kan kebetulan kita dengan sejiwa ini Kak. Kemarin juga Kak Dina itu adalah narasumber kita di sini. Tiba-tiba japri ke saya, teman-teman pramuka suruh ikutan ini tuh Kak. Oke, siap. Nanti teman-teman Gelar Saka tak suruh ikutan. Dan alhamdulillah teman-teman dapat event nasional, dapat sertifikat, tapi kelihatannya nggak ada yang menang door prize ya tadi ya? Nggak ada ya? Wah, saya menunggu loh itu. Wah, nggak ada yang menang door prize ini. Gitu. Nah, kurang orang belakang. Harapannya sih teman-teman sih seneng ya, teman-teman bisa enjoy. Kita jangan lupa bahagia itu juga sangat quote yang sangat penting sekali dalam masa-masa saat ini. Kita berusaha memberikan challenge atau tugas kepada teman-teman Gelar Saka Milenial itu juga sebenarnya teman-teman melakukannya itu enjoy. Ya. Harus dengan bahagia, iya. Beratnya itu cuman waktu kita mungkin membuatnya konten, ya kan? Kita harus ngumpulin foto, di desain seperti apa, ya kan? Itu kreativitas masing-masing. Nah, kalau males ya udah. Paling ya cuma di capture, template it. Jadi terima kasih Kak Hernowo sekali lagi, sangat-sangat. Oke, sama-sama Kak Ardo. Waktunya. Terima kasih juga teman-teman. Kalau ada salah kata atau kurang-kurang kata dalam selama acara
di malam hari ini. Saya mengucapkan juga selamat malam dan selamat beristirahat Kak Ernowo. Salam buat keluarga. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, teman-teman juga. Terima kasih teman-teman. Mungkin saya akhiri ya di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat Kak Ernowo, terima kasih sekali. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.